Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema jalani dan nikmati prosesnya, yang diambilkan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Masa Prapaskah selalu mengajak kita berjalan perlahan. Ia bukan musim yang riuh, melainkan musim hening. Musim untuk melihat proses kecil yang sering kita abaikan. Dalam keheningan itulah kita belajar bahwa kehidupan rohani tidak pernah lahir dari sesuatu yang instan. Ia bertumbuh dari hal-hal kecil, seperti benih yang tersembunyi di dalam tanah. Bunga tidak pernah mekar dalam satu malam. Ia dimulai dari benih yang nyaris tak terlihat. Benih itu jatuh ke tanah, terkubur dalam gelap, diliputi sunyi dan tekanan. Tidak ada tepuk tangan saat akar mulai tumbuh. Tidak ada sorak-sorai ketika tunas kecil menembus tanah. Semua berlangsung diam-diam. Namun justru di sanalah kehidupan sedang bekerja dengan setia. Demikian pula hidup kita. Seringkali kita ingin langsung melihat mekar atau memperoleh keberhasilan dan perubahan besar dalam waktu singkat. Kita ingin doa yang segera dijawab, karakter yang segera matang, panggilan hidup yang segera jelas. Namun Tuhan lebih tertarik pada proses daripada hasil yang tergesa-gesa. Ia membentuk kita melalui langkah-langkah kecil. Kebiasaan berdoa setiap hari, kesediaan mengampuni meski hati masih belajar rela, komitmen untuk setia dalam perkara sederhana. Masa Prapaskah mengingatkan kita bahwa jalan menuju kebangkitan selalu melalui salib. Dalam tradisi gereja, kita merenungkan perjalanan menuju peristiwa di Paskah. Namun sebelum terang fajar kebangkitan, ada malam Getsemane dan Golgota. Bahkan karya keselamatan Allah pun dinyatakan melalui proses inkarnasi yang sederhana, pelayanan yang perlahan membentuk murid-murid, penderitaan yang tidak instan berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak memilih jalan cepat. Ia bertumbuh dalam hikmat dan umur. 30 tahun kehidupan tersembunyi mendahului 3 tahun pelayanan publik. Bukankah itu juga pelajaran bagi kita bahwa masa-masa tersembunyi bukanlah masa sia-sia? Justru di sanalah akar iman kita diperdalam. Mungkin saat ini hidup kita terasa seperti benih yang terkubur. Doa belum menampakkan jawaban. Usaha terasa kecil dan tak berarti. Perubahan diri berjalan lambat. Namun seperti bunga yang sabar menunggu musimnya, kita pun dipanggil untuk percaya pada waktu Tuhan.
tidak ada pertumbuhan yang sia-sia di tangannya. Prapaskah mengajarkan disiplin kecil, berpuasa dari hal-hal yang menguasai hati, memberi dengan tulus tanpa sorotan, menyediakan waktu hening untuk merenung. Semua tampak sederhana, namun justru dari kesederhanaan itulah Allah menumbuhkan keindahan yang kelak akan dinyatakan. Suatu hari bunga itu mekar. Dunia melihat warnanya, mencium harumnya, mengagumi keindahannya. Namun bunga tahu keindahan itu lahir dari kesetiaan pada proses yang sunyi. Demikian pula hidup kita. Ketika Tuhan menyatakan karyanya melalui kita, orang mungkin hanya melihat hasil akhirnya. Tetapi kita tahu itu adalah buah dari doa kecil, pertobatan yang terus-menerus, dan kesetiaan dalam perkara sederhana. Karena itu, jangan remehkan langkah kecil hari ini. Setiap kebaikan kecil, setiap pengorbanan tersembunyi, setiap keputusan untuk tetap setia, semuanya adalah tunas yang sedang bertumbuh. Di tangan Tuhan, proses yang kecil akan bermuara pada kemuliaan. Dan seperti bunga yang akhirnya mekar, hidup kita pun akan memantulkan keindahan kasih-Nya pada waktunya. Tuhan Yesus menyertai kita dengan berkat-Nya. Amin.